Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa perdana pada orientasi pembelajaran daring mata pelajaran Bahasa Jawa bersama Pak Eko Gunawan. Pada pertemuan pertama kali ini akan Pak Eko sampaikan perkenalan guru, kemudian pengenalan materi, kegiatan belajar, dan penilaian untuk mata pelajaran Bahasa Jawa bersama Pak Eko. Perkenalkan, nama Eko Gunawan. Pak Eko bertugas sebagai guru di SMA Negeri 1 Wonosobo mengampu mata pelajaran Bahasa Jawa. Selain itu, Pak Eko juga seorang penulis, editor, dan narasumber di beberapa kegiatan ilmiah seperti forum diskusi ataupun talk show pendidikan. Pengalaman pendidikan Pak Eko lulus dari SD Negeri 1 Wonosobo, SMP Negeri 1 Wonosobo, SMA Negeri 1 Wonosobo, kemudian melanjutkan S1 di Universitas Negeri Semarang, S2 di Universitas 11 Maret, dan pendidikan profesi guru di Universitas Negeri Yogyakarta. Alhamdulillah sudah sejak tahun 2011 Pak Eko mengajar di SMA Negeri 1 Wonosobo sampai dengan tahun ini. Selain itu Pak Eko juga pernah mengajar juga di SMA Negeri Selomerto selama 2 tahun, 2015 dan 2016. Berikut beberapa karya yang sudah Pak Eko hasilkan, baik berupa buku pendidikan, Kamus Saku Indonesia Jawa, Kamus Saku Jawa Indonesia, kemudian cepat terampil membaca aksara Jawa. Di samping masih ada beberapa buku ajar yang juga Pak Eko tulis tentu untuk menunjang pembelajaran di sekolah. Berikut pemetaan materi dan kegiatan belajar. Sebelumnya jika ada siswa yang bertanya, Pak, di kelas nanti menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Sudah tentu pembelajaran di kelas nanti basicnya menggunakan bahasa Jawa, yaitu ragam kromo alus. Akan tetapi, untuk siswa yang masih berkesulitan menggunakan bahasa Jawa ragam kromo, tidaklah mengapa ketika bertutur menggunakan bahasa campuran. Yang penting tetap sopan dan tidak menggunakan bahasa ngoko, apalagi ketika matur kepada Bapak Ibu guru. Dan jika ada siswa yang mencoba bertutur walaupun masih belum benar, ini Pak Eko apresiasi. Yang berarti siswa ada keinginan tinggi untuk mau belajar berbahasa Jawa. Begitu nggih? Materi di kelas 10 semester 1 terdiri dari 3 jenis kelompok materi. Yang pertama adalah teks sastra yang terdiri atas teks tembang pangkur dari Serat Widotomo. Jadi siswa nanti akan diajak menelaah teks Serat Widotomo dan kita akan belajar bersama bagaimana nembang mocopat, yaitu tembang pangkur. SMP atau SD sudah tentu siswa-siswa pernah mempelajarinya. Kemudian ada lagi materi cerita cekak yang tidak asing lagi, sudah siswa pelajari juga dulu ketika SD dan SMP. Di sini SMA hanya mengulang dan memperdalam saja. Kemudian ada juga teks non sastra, ada 2 pokok bahasan yaitu pawarto atau teks berita, kemudian wangunan Jawa atau bangunan Jawa. Ini tentu tidaklah sulit untuk dipelajari karena terdiri atas kegiatan menelaah bacaan yang bacaannya sudah Pak Eko siapkan juga. Kemudian ada lagi materi aksara Jawa di semester 1 ini masih mereview atau mengulang yang sudah pernah dipelajari SD dan SMP. Ada sandangan, aksara nglegena atau aksara biasa dari
ho sampai ngo, kemudian pasangan diikuti beberapa kaidah lain yang besok akan kita pelajari di materi bab 5 aksara Jawa. Untuk kegiatan belajar menyesuaikan dengan kompetensi pengetahuan atau kompetensi keterampilan. Berdasar kurikulum, untuk kompetensi pengetahuan terdiri atas kegiatan menelaah, kemudian mengidentifikasi, ada juga memahami isi bacaan dari materi bersangkutan. Untuk keterampilan terdiri atas kegiatan menanggapi isi, menulis, menyajikan, membaca teknik, atau menceritakan. Sudah tentu arah dari pembelajaran bahasa yang pokok adalah keterampilan. Oleh karena itu tidak sedikit nanti banyak kegiatan praktek daripada kegiatan yang sifatnya teoritis. Untuk penilaian pengetahuan terdiri atas tugas tertulis, kuis atau penilaian harian, dan penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun. Untuk penilaian aspek keterampilan terdiri atas praktik, proyek, dan produk. Bedanya seperti apa? Untuk kegiatan praktik nanti siswa tetap melaksanakan praktik karena pembelajarannya masih daring, jadi siswa praktik sendiri di rumah. Tentu Pak Eko akan memberi contoh, tidak mungkin Pak Eko memberi tugas tanpa ada sampel dari Pak Eko atau sampel dari kakak kelas terdahulu. Bedanya proyek dengan produk hampir sama, hanya saja untuk proyek terdiri atas tahapan pengerjaan yang dikonsultasikan dengan Pak Eko dulu, sedangkan produk siswa mengumpulkan sudah jadi. Untuk penilaian sikap terdiri atas jurnal dan observasi. Pak Eko lihat dari keaktifan siswa selama pembelajaran daring, ketepatan waktu pengumpulan tugas, kemudian partisipasi aktif selama KBM. Jangan sampai selama KBM berlangsung siswa hanya duduk, diam, dengar tanpa ada interaksi aktif. Dan ada 5 bab tadi yang sudah Pak Eko sampaikan, mulai dari teks tembang pangkur, cerita cekak, pawarto, wangunan Jawa, dan aksara Jawa. Untuk penilaiannya sesuai dengan tuntutan kurikulum pada satu bab atau satu pokok bahasan. Untuk KD pengetahuan minimal ada nilai tugas, kemudian nilai untuk penilaian harian. Kemudian untuk keterampilan minimal 1 dari praktik, produk, ataupun proyek. Insya Allah tidak mungkin Pak Eko memberi tugas yang memberatkan di luar kemampuan siswa, apalagi masih belajar di rumah. Sudah tentu tidak akan seideal saat tatap muka langsung, akan tetapi walaupun kondisi masih belum ideal, siswa tetap wajib mengikuti semua prosedur yang ada. Jadi walaupun belajar di rumah, tidak boleh berleha-leha, bersantai-santai, apalagi sampai bermudah-mudahan hanya mainan HP dan tidak melaksanakan apa yang guru instruksikan. Untuk sumber belajar dan persiapan yang perlu diperhatikan adalah buku referensi atau buku acuan, kemudian buku teks pelajaran, artikel atau makalah, resum materi dari guru, lingkungan, artikel pada website, dan kamus bahasa Jawa atau bau sastro. Dari sekian sumber belajar yang Pak Eko sebutkan di sini, Pak Eko akan memberi resum materi, kemudian buku referensi di tempat Pak Eko ada, buku teks pelajaran ini terbitan dari penerbit, artikel atau makalah dan artikel dari website bisa siswa akses langsung dengan internet dari rumah. Kemudian untuk bau sastro atau kamus bahasa Jawa, Pak Eko wajibkan siswa memasang aplikasi bau sastro. Logonya seperti ini. Yang menggunakan Android bisa melalui Google Play Store. Di situ ada kamus ini yang sudah recommended dan insya Allah akan membantu utamanya
jika siswa menemui kata-kata sulit. Kemudian untuk persiapan bersama, mari kita tingkatkan motivasi belajar kita. Kita belajar untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain, bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk meningkatkan kompetensi diri kita, baik kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, ataupun kompetensi keterampilan, yang mana ini adalah bekal untuk kehidupan dan masa depan yang lebih baik. Langkah siswa-siswa ke depan masih sangat panjang, cita-cita masih bisa digonta-ganti, masih bisa diubah sesuai dengan minat, bakat, dan kesukaan siswa yang semuanya berawal dari belajar di SMA ini. Kemudian siapkan juga satu buku tulis untuk catatan sekaligus tugas. Cukup satu saja, insya Allah jika dengan Pak Eko sampai tahun mendatang satu buku belum tentu habis. Dan siapkan juga sarana komunikasi, pastikan siswa semua join di WA Group dan Google Classroom. Jangan sampai ketika Bapak Ibu Guru menyampaikan informasi, baik secara tulis ataupun lisan, siswa terlewat, apalagi sampai tidak join di situ. Jika ada kesulitan, silakan bisa dikomunikasikan dengan Pak Eko langsung. Kemudian pastikan akses internet ada. Insya Allah orang tua ketika sudah mampu menyekolahkan anak-anak semua, orang tua akan memfasilitasi sesuai dengan kemampuan yang ada. Tidak mungkin orang tua menyekolahkan kemudian anak-anak semua dibiarkan begitu saja. Begitu sayangnya orang tua, sampai anak-anak disekolahkan di SMA 1, silakan ikuti semua kegiatan dengan baik. Jika ada kesulitan kaitannya dengan akses internet atau yang lain, insya Allah orang tua akan membantu. Kemudian ketersediaan sumber belajar. Tadi sudah Pak Eko sampaikan, materi bisa siswa-siswa cari dengan mudah melalui laman Google. Juga tentu akan Pak Eko beri resume materi. Kemudian jangan sampai untuk belajar siswa tidak mempersiapkan apapun. Untuk sukses butuh persiapan, untuk sukses butuh perjuangan. Insya Allah dengan niat yang baik, niat yang lurus, semua cita-cita akan Allah mudahkan kita menggapainya. Terakhir dari Pak Eko, selamat belajar di SMA Negeri 1 Wonosobo. Laksanakan semua yang menjadi ketentuan, semua yang menjadi kewajiban dengan sebaik mungkin. Komunikasikan, jangan takut salah, apalagi di masa pandemi ini. Tetap di rumah, keluar jika perlu, dan tetap gunakan masker dan jaga jarak. Kita bersambung melalui WA dan Google Classroom. Terima kasih, matur nuwun, sugeng sinau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.